Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 876. Kuat. Dentang bom. Pilar cahaya energi raksasa bergegas ke awan, saat suara gemuruh keras bergemuruh di sekitarnya. Gelombang energi berdesir keluar, menyebabkan ruang itu sendiri melengkung dan terdistorsi. Di sekeliling, keheranan dan keterkejutan muncul dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya, karena banyak yang melihat pemandangan aneh di langit. Ekspresi banyak ahli berubah serius. Seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam seharusnya tidak mampu melakukan tindakan seperti itu. Orang ini benar-benar tangguh, beberapa tatapan berubah serius saat mereka melihat ke arah sosok kurus di dalam pilar cahaya dan bergumam. Mereka dapat merasakan dengan tepat betapa mengerikan serangan yang telah diringkas Lindong. Jelas bahwa dia benar-benar ingin menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan. Mengenai keputusannya, beberapa ahli yang cerdik dan berpengalaman tidak menganggap ini aneh. Melawan 3 lawan kuat dengan kekuatan seperti itu, semakin lama dia menyeret ini, semakin tidak menguntungkan baginya. Sebaliknya, akan lebih baik untuk memanfaatkan kekuatan penuh seseorang dengan serangan terkuatnya, dan mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Pada saat seperti ini, semua jenis serangan penyelidik tidak akan berguna sedikit pun. Namun, trio Wei Zhen tidak mudah untuk dihadapi. Tatapan tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah 3 sosok di dalam alun-alun. Pada saat ini, karena tontonan yang dibuat Lindong, keterkejutan muncul di wajah ketiga sosok itu. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka dengan cepat berubah suram. Mereka mengerti dengan jelas bahwa jika mereka dikalahkan oleh Lindong meskipun berkolaborasi, ketenaran dan reputasi mereka akan mengalami pukulan berat. Ingin menggunakan ketenaran dan reputasi kami sebagai batu loncatan Anda, saya pikir Anda pasti sedang bermimpi. Wei Zhen mengatupkan giginya, saat ekspresinya berubah seram dan suram. Detik berikutnya, tatapannya berbalik ke arah Chen Luo yang juga mendung dan berkata, "Saudara Chen Luo, mari kita serang dengan kekuatan penuh kita." Bocah ini memang tidak sederhana. Setelah menyaksikan tontonan yang diciptakan oleh Lindong, terbukti bahwa Wei Zhen telah sepenuhnya menarik penghinaannya. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang jelas bahwa dia mungkin tidak dapat memblokir serangan itu sendiri. Sepakat? Chen Luo menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, melawan pilar energi menakutkan yang memenuhi langit, sepotong teror memang muncul di dalam hatinya. Saat keduanya saling memandang, kilatan tak menyenangkan melintas di wajah mereka. Yang satu memegang pedang raksasa, yang lain memegang tombak hitam panjang. Pada saat ini, 2 kekuatan Yuan yang tidak terbatas membentang dari tubuh mereka. Kekuatan Yuan tak terbatas yang mengelilingi keduanya tampaknya berubah menjadi badai, saat mereka berputar dengan keras. Yuan Power menggosok dan melepuh dengan udara, menghasilkan suara mendengung yang menusuk. Selain mereka berdua, Wei Li juga mendesak kekuatan Yuan di dalam tubuhnya secara ekstrim. Meskipun kuantitas kekuatan Yuannya lebih rendah daripada Wei Zhen dan Chen Luo, kekuatan ahli tahap awal kehidupan mendalam puncak masih cukup mencengangkan. Lindong, hari ini, saya ingin melihat seberapa mampu Anda, untuk benar-benar berani mengklaim bahwa Anda akan dapat menghabisi kami dalam satu gerakan. Wei Zhen memegang pedang raksasanya dan meraung ke arah langit. Kilatan pedang yang sangat cepat dan ganas langsung menggelembung di matanya. Tembakan berserk Yuan Power berkumpul di atas kepalanya, membentuk bentuk gunung dengan puncak berbentuk bilah. Kilatan pedang menyebar di udara. Tampaknya memiliki kemampuan menakutkan untuk membelah ruang itu sendiri. Bersenandung. Dibandingkan dengan aura sombong Wei Chen, Chen Luo tampak sangat suram dan menyeramkan, saat ki hitam keabu-abuan melingkari tubuhnya. Ki itu seperti arwah yang mengerikan saat mereka menusuk tombak hitam panjang di tangannya. Jeritan menusuk ribuan hantu agak mengerikan. Siapapun dapat melihat bahwa Wei Zhen ini, dan juga Chen Luo, tampaknya menunjukkan serangan terkuat mereka. Jelas, mereka sangat jelas bahwa Lindong telah memasukkan segalanya ke dalam serangan ini.
Selama mereka bisa memblokirnya, Lindong pasti akan kehabisan kemampuannya yang terbatas, dan pasti akan kalah. Lindong melayang di dalam pilar cahaya. Ketidakpedulian muncul di mata hitam pekat itu saat dia melihat ke arah dua orang di kejauhan, yang auranya menutupi langit. Detik berikutnya, segel tangannya yang berubah diam-diam membeku. Bang! Segel tangan instan Lindong membeku, ruang di belakangnya langsung hancur, saat kekosongan gelap menyebar. Di dalam kehampaan, sosok samar dan buram muncul. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno, dan membawa niat bertarung yang menakutkan. Niat bertarung ini menyebar di bentangan dunia ini, menyebabkan kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa. Pada saat ini, mereka merasakan darah di dalam tubuh mereka berkobar. Niat bertarung semacam ini entah bagaimana bisa memengaruhi hati dan pikiran mereka. Mengaum. Di dalam kehampaan, sosok yang telah melewati waktu menghadap ke langit dan meraung. Raungannya sepertinya mengandung kemarahan yang tak berujung dan mengguncang dunia. Bang-bang. Saat raungan terdengar, kekuatan Yuan di bentangan dunia ini segera meledak. Detik berikutnya, sosok itu maju selangkah. Dengan langkah ini, seolah menembus kehampaan dan muncul ke dunia nyata. Ledakan. Namun, sosok itu masih belum mampu menembus batas antara ruang dan waktu. Saat kakinya melangkah maju, niat bertarung tanpa akhir mengembun, dan membentuk segel bercahaya raksasa, yang turun dengan gemuruh keras. Detik berikutnya, itu menembus kehampaan, dan dengan kejam jatuh ke trio Wei Zhen. Sebelum segel raksasa bercahaya yang terkondensasi dari niat bertarung menyentuh tanah, seluruh puncak gunung sudah bergetar. Di alun-alun di bawah, tanah dalam radius 1000 secara spontan runtuh, menciptakan lubang hitam raksasa. Gunung berubah menjadi pedang, potong. Wei Zhen mengangkat kepalanya, dan melihat segel bercahaya raksasa yang telah melewati kekosongan dengan ekspresi muram. Di bawah fluktuasi yang menakutkan, semua bulu halus di tubuhnya berdiri tegak. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi keras, saat tangannya mengepal erat pada gagang pedang raksasanya. Dengan raungan, dia menebang dengan marah. Bang! Begitu pedang raksasa itu ditebang, gunung yang terbentuk di atas kepalanya mulai bergetar hebat. Puncak utama terus pecah, saat kilatan pedang tak terbatas menyapu langit. Puncaknya meledak terbuka, berubah menjadi bilah gunung sepanjang ribuan kaki. Detik berikutnya, itu condong dan menebang ke arah segel niat bertarung yang bersinar itu. Di sampingnya, Chen Luo juga meraung ke langit, sementara kabut hitam keabu-abuan memenuhi udara di sekitarnya. Wajah hantu aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tombak panjang di tangannya, saat fluktuasi yang menyeramkan dan dingin terpancar. 10.000 jiwa melahap tombak hantu. Telapak tangan Chen Luo tiba-tiba menepuk batang tombak, saat merobek udara. Kabut hitam melingkar di sekitarnya, mengubahnya menjadi meteor hitam. Itu menembus kehampaan, dan dengan kejam melolong ke arah segel niat bertarung yang bersinar. Gelombang marah menelan sawit paus. Di belakang keduanya, Wei Li menggunakan semua kekuatan Yuannya untuk menampilkan serangan terkuat yang dia miliki, dan mengirimkannya bergemuruh. Bang-bang! 3 serangan yang sangat tirani melesat di langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya dan napas tertahan, mereka bertabrakan dengan keras dengan segel bercahaya yang turun. Ledakan. Pada saat tabrakan, seluruh bentangan dunia tampak menjadi sunyi. Selanjutnya, semua orang melihat energi tirani meledak di langit. Itu mirip dengan gunung berapi yang meletus di langit, sangat keras dan menakutkan. Energi mengamuk menyapu dengan cara yang tak tertandingi, menyebabkan beberapa ahli yang mengambang di udara menderita gempa susulan. Mereka menyemburkan seteguk darah, sebelum buru-buru turun dengan cara yang menyedihkan. Generasi yang lebih tua dari 4 klan segera mengambil tindakan, saat kekuatan Yuan yang kuat memancar keluar, membentuk penghalang yang melindungi kursi dari berbagai klan. Hanya dengan melakukan itu mereka menghindari cedera. Namun, derit yang menusuk telinga ketika energi itu mengenai penghalang, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Jika serangan seperti itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa dari orang tersebut. Energi yang tersisa menyebar dengan panik, berlangsung selama beberapa detik sebelum secara bertahap menghilang.
Pada saat ini, seluruh puncak gunung tampak sangat tidak teratur dan kacau. Banyak orang sial yang tertangkap setelahnya memiliki rambut acak-acakan dan terlihat sangat menyedihkan. Kekacauan ini berlangsung beberapa saat, sebelum tatapan demi tatapan beralih ke langit dengan suara mendesir. Mereka ingin segera mengetahui hasilnya. Tatapan berapi-api berkumpul di langit. Detik berikutnya, mereka melihat 4 sosok berhadapan di langit yang jauh. Urg. Di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung banyaknya itu, Wei Li adalah orang pertama yang menyemburkan seteguk darah, sebelum pakaian di tubuhnya meledak. Darah menyembur dan menyembur keluar dari pori-pori kulitnya, saat dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Auranya sangat lemah, dan jelas bahwa dia menderita luka yang sangat serius. Bagaimana ini mungkin? Rambut Wei Zhen tersampir di bahunya, dengan noda darah menutupi seluruh wajahnya. Tangannya gemetar saat memegang pedang raksasa itu, sementara darah menetes dari ujung tajam pedangnya. Saat ini, matanya yang semula muram dan garang, sekarang dipenuhi dengan teror dan ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, Lin Dong masih memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Di samping Wei Zhen, telapak tangan Chen Luo masih memegang erat tombak hitam panjang itu. Namun, tubuhnya yang sedikit gemetar mengungkapkan bahwa situasi di dalam tubuhnya tidak tenang. Mata hitam pekat Lin Dong menatap mereka berdua, sebelum 2 suara teredam rendah dan dalam terdengar dari tubuhnya, saat 2 lubang berdarah meledak di lengannya. Namun, dia hanya melirik luka-lukanya, sebelum menarik pandangannya, dan terus menatap acuh tak acuh pada 2 orang yang berdiri di udara di depannya. Kamu sudah kalah. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar perlahan dari mulut Lin Dong. Urg. Tepat saat kata-katanya terdengar, Wei Zhen dan Chen Luo masing-masing menyemburkan seteguk darah. Retakan sebenarnya muncul di permukaan bilah raksasa dan tombak hitam, karena kecemerlangannya menjadi sangat redup. Saat mereka menyemburkan darah, mereka berdua tampak seperti burung dengan sayap patah, saat mereka jatuh tak berdaya dari langit, sambil menggambar bekas luka merah gelap di udara. Di bawah keheningan mematikan yang memenuhi seluruh gunung, mereka mendarat dengan keras di tanah. Kekuatan besar pendaratan mereka menciptakan celah raksasa di tanah. Saat keduanya mendarat di tanah dengan ledakan keras, seluruh area dipenuhi oleh keheningan yang mematikan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap 2 sosok berdarah itu, saat mulut mereka perlahan mulai terbuka. Bisakah hasilnya diumumkan? Keheningan memenuhi seluruh gunung. Lin Dong berdiri di udara, saat dia diam-diam menggunakan tangannya yang sedikit gemetar untuk menggosok noda darah di lengannya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah wasit klan Shentu, saat pertanyaan datar dan lembut perlahan bergema dalam keheningan. Chapter 877. Kontak awal. Suara lembut Lin Dong tanpa tergesa-gesa terdengar melalui keheningan. Pada saat yang sama, itu menyebabkan banyak orang yang tenggelam dalam keterkejutan, secara bertahap mendapatkan kembali akal sehat mereka. Dia benar-benar menang. Banyak orang saling memandang dan melihat keterkejutan dan keheranan besar yang memenuhi semua wajah mereka. Meskipun mereka secara pribadi telah menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka masih tidak dapat menerima kenyataan yang mengejutkan untuk sementara waktu. Itu adalah 3 ahli tahap awal kehidupan mendalam puncak. Di antara mereka, Wei Zhen dan Chen Luo bahkan memiliki kekuatan untuk menerobos ke tahap Profound Life. Namun, meskipun ketiga orang kuat itu telah bergandengan tangan, mereka masih dikalahkan di tangan Lin Dong dalam 1 putaran. Tontonan ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Di udara, wasit klan Shentu menatap pemandangan di depannya dengan agak tercengang, sebelum secara bertahap sadar kembali beberapa saat kemudian. Dia melihat ke arah sosok kurus yang berdiri tinggi di langit, saat keseriusan terpancar di matanya. Dengan penampilan Lin Dong sebelumnya, dia jelas memiliki kualifikasi untuk menantang keajaiban surgawi dari klan Shentu mereka, Shentu Jue. Metode Asura, kemenangan Lin Dong. Klanku menang. Ketika auman wasit yang dalam dan rendah terdengar di langit, gelombang suara muncul. Akhir cerita ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Di arah klan Wei, wajah generasi yang lebih tua semuanya pucat.
Ini awalnya merupakan kemenangan yang pasti, namun, itu benar-benar terbalik. Kontras seperti itu benar-benar tak tertahankan dan sulit diterima. Itu. Dari mana tepatnya dia berasal? Generasi tua klan Wei berseru dengan penuh kebencian sambil mengatupkan giginya. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Saya percaya bahwa dia seharusnya tidak berasal dari wilayah Laut Angin Surga. Jika tidak mungkin dia tidak memiliki ketenaran dan reputasi. Orang lain menjawab dengan muram. Dia berani melawan klan Wei kita. Benar-benar orang yang ceroboh. Seseorang berseru dengan ekspresi suram dan menyeramkan. Cari tahu asal-usul bocah itu? Karena banyak generasi yang lebih tua di sisi klan Wei menjadi marah, sisi klan Gu langsung diselimuti dengan sorak-sorai kegembiraan dan kebahagiaan yang menggelegar. Setiap anggota klan Gu, bahkan tetua yang mantap dan tenang seperti Gu Shou, tidak dapat menahan emosi di hati mereka, dan berdiri. Tangan mereka dengan lembut tergantung di sisi tubuh mereka, saat mereka terus-menerus menganggukkan kepala. Orang yang tangguh seperti itu? Gu Yuntian menghela napas dalam-dalam, sementara matanya dipenuhi kekaguman. Dia tahu bahwa jika dia adalah orang yang perlu menantang metode Asura, dia sama sekali tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Gu Mengki tersenyum tipis dan manis, senyuman yang lembut dan memikat. Matanya berbinar dengan kemegahan yang luar biasa, saat dia melihat ke arah sosok kurus di langit. Di udara, Lindong berbalik dan turun ke kursi klan Gu di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Setelah mendarat, sebuah aroma menyapu ke arahnya, saat dia melihat Gu Mengki yang tersenyum berdiri di depannya. Dengan suara lembut, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lindong menatap Gu Mengki dan senyumnya yang memikat, sambil menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak terbiasa dengan nada lembut dari yang terakhir. Meskipun dia biasanya lembut, kelembutannya memiliki sesuatu yang membuat orang sulit untuk dekat dengannya. Namun, pada saat ini, perasaan itu tampaknya telah hilang sepenuhnya. Berapa lama lagi sebelum kita bisa menantang klan Shentu? Lindong bertanya sambil melihat ke arah Gu Shou. Haha, jangan khawatir sekarang. Anda telah bertarung dalam pertempuran berturut-turut hari ini, dan seharusnya sangat lelah. Istirahat dulu untuk hari ini. Besok, kita akan mendaki gunung dan memulai pertarungan terakhir. Gu Shou menjawab sambil tersenyum, sambil menggelengkan kepalanya. Nada suaranya telah berubah menjadi sangat baik hati, karena Lindong menjadi semakin menyenangkan di matanya. Setelah pertarungan besok, kita akan dapat memutuskan kepada siapa kuota untuk menara caotik, kan? Lindong bertanya dengan lembut. Ya. Gu Shou menjawab sambil menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan, setelah besok, jika klan kami dapat memperoleh kuota untuk menara caotik, Anda akan dapat memasuki menara caotik. Haha, aku melihat teman kecil Lindong di sini tampaknya sendirian. Kebetulan klan saat ini tidak memiliki sinecure. Jika Anda dapat tinggal di klan Gu untuk sementara, saya pikir Anda juga akan dapat memperoleh kuota untuk memasuki menara caotik tahun depan. Ini seharusnya sangat bermanfaat untuk pelatihan Anda. Mata Gu Shou berputar, sebelum tiba-tiba berbicara ke arah Lindong dengan senyum di wajahnya. Kata-katanya kental dengan maksud untuk memikat Lindong. Setelah secara pribadi menyaksikan pertarungan Lindong hari ini, terbukti bahwa dia sangat tersentuh. Memiliki bakat seperti itu pada usia ini, Lindong memang akan sebanding dengan Shentu Jue klan Shentu di masa depan. Lindong menatap Gu Shou. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, maafkan aku, penatua Gu Shou. Saya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, dan mungkin saya harus pergi setelah menangani masalah ini. Karena itu, saya khawatir saya tidak bisa tinggal lama di sini. Mendengar jawabannya, sepotong kekecewaan melintas di wajah lama Gu Shou. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia katakan atau lakukan, selain menganggukkan kepalanya dan berkata, karena itu masalahnya, aku tidak akan memaksamu. Setelah Gu Shou berbicara, seorang lelaki tua berpakaian biru naik ke langit dari tempat klan Shentu berada. Tatapannya menyapu ke segala arah, sebelum berkilau dengan cepat dan ganas, dan akhirnya berhenti di tubuh Lindong. Tatapannya agak serius. Jelas, klan Shentu yang biasanya angkuh merasa agak terancam oleh Lindong.
Itu adalah tetua klan Shentu tahu, kata Gu Shou dengan suara lembut. Menurut hasil, klan Gu telah memenangkan pertemuan bela diri hari ini. Mereka sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang klan Shentu. Jika mereka bisa menang lagi, kuota tahun ini untuk memasuki Menara Chaotic akan diberikan kepada klan Gu. Suara kuat tetua berjubah biru menyapu seluruh area, saat Yuan Power yang kuat menggedor di dalam, menyebabkan gendang telinga orang-orang merasakan sakit yang menusuk. Bagaimana format pertarungan besok untuk menara? Setelah mendengarkan suara yang kuat, Lindong mengajukan pertanyaannya. Tidak banyak batasan. Selama kamu bisa mengalahkan penjaga menara, Shentu Jue, itu saja, tentu saja, kami juga dapat mengirim 3 orang. Gu Shou menjawab. 3 orang, ya? Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum perlahan menggelengkan kepalanya, dalam perkelahian seperti ini, memiliki lebih banyak orang yang hadir malah akan membuatnya lebih rumit. Meskipun Lindong belum bersinggungan dengan Shentu Jue, dia sudah merasakan betapa kuatnya dia, dan betapa sulitnya menghadapinya. Dia memang jauh lebih kuat dibandingkan Wei Zhen dan Chen Luo. Menghadapi lawan seperti itu, hanya mengandalkan angka dapat mengakibatkan kegagalan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan. Maksudmu itu, tatapan Gu Shou menajam, sebelum melihat Lindong, kamu akan terus bertarung sendirian? Lindong mengangguk. Bukannya dia ingin menyombongkan diri, tapi dia tidak ingin rekan satu timnya tanpa chemistry sebelumnya mengganggu serangannya, karena itu malah akan mengurangi kekuatan pertempurannya. Dia tahu bahwa pertempuran dengan Shentu Jue akan sulit. Namun, demi memasuki Menara Chaotic, sama sekali tidak mungkin baginya untuk berhenti di sini. Gu Shou ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya sambil berkata, karena kamu bersikeras, kami akan menuruti keinginanmu. Namun, Anda harus lebih berhati-hati. Shentu Jue, sangat kuat. Meskipun Gu Shou ingin mengatakan bahwa Shentu Jue adalah seseorang yang tidak dapat ditandingi oleh orang-orang seperti Wei Zhen, dia sekarang tahu bahwa pemuda di depannya juga bukan individu biasa. Penampilan Lindong hari ini praktis telah memenangkan hati semua orang, dan pada saat yang sama, telah menghilangkan semua keraguan dan kecurigaan yang diberikan padanya. Setelah mendengar nada serius Gu Shou, Lindong mengangguk samar. Bagaimana mungkin sosok yang ditakuti oleh semua jenius dalam 4 klan besar, ditangani dengan begitu mudah? Di kejauhan, tetua klan Shentu berbalik dan pergi setelah pengumuman terakhirnya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu secara bertahap tersebar, ketika mereka bersiap untuk kembali ke kota di kaki gunung. Setelah melihat ini, Lindong juga bersiap untuk pergi bersama anggota klan Gu. Namun, saat dia melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah serius saat dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah puncak gunung. Di atas puncak, sesosok berdiri tegak di udara. Aura yang berat, yang membuat seseorang merasa kesulitan bernapas, samar-samar terlihat saat perlahan terpancar keluar. Itu adalah... Di daerah sekitarnya, semua orang yang awalnya pergi berhenti di jalur mereka, saat tatapan mereka yang tercengang melihat ke arah sosok di puncak gunung. Selanjutnya, ekspresi mereka berubah serius, saat mereka merasakan tekanan dari aura yang tangguh. Besi Asura Shentu Jue! Teriakan kaget dan alarm tiba-tiba terdengar, diikuti oleh keributan. Banyak dari mereka yang hadir cukup akrab dengan nama ini. Itu Shentu Jue, ya, gumam Lindong dengan mata yang sedikit bergetar. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tatapan sosok di puncak gunung melompati kerumunan besar, sebelum beristirahat di tubuh Lindong. Bang! Saat tatapan itu melesat, kehikmatan tiba-tiba melintas di mata Lindong. Detik berikutnya, dia merasakan kekuatan Yuan di langit di depannya berkumpul dengan panik. Itu mengembun menjadi puncak gunung Yuan Power, yang dengan kejam jatuh ke bawah. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah puncak gunung Yuan Power yang turun. Dengan jentikan jarinya, kilatan cahaya merah-merah melesat keluar, berubah menjadi kuali raksasa, yang langsung berbenturan dengan puncak gunung Yuan Power. Dentang! Suara dering yang jelas terdengar, saat puncak gunung Yuan Power langsung runtuh. Kuali raksasa dikirim menembak ke belakang, sebelum akhirnya terowongan kembali ke tubuh Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap sosok itu dengan tatapan tegas,
Sambil perlahan berkata, apakah kamu ingin memajukan pertandingan? Haha. Sosok di puncak gunung itu tampak terkekeh pelan. Selanjutnya, semua orang bisa mendengar suara bergumam rendah, kamu benar-benar orang yang menarik. Pergi istirahat malam yang baik. Dengan kondisimu saat ini, aku khawatir kamu tidak mampu melakukan hal seperti itu. Besok, aku akan menunggumu di depan menara Chaotic. Saat kata-kata itu muncul, sosok itu perlahan turun, dan akhirnya menghilang. Lindong melihat ke arah tempat sosok itu menghilang. Matanya berangsur-angsur menyempit menjadi lengkungan yang agak berbahaya. Chapter 878. Peta Laut. Malam menyelimuti Pulau Marshall Gathering. Cahaya bulan sedingin es bercampur dengan angin laut memercik di pulau itu, yang agak bising sepanjang hari. Pada saat yang sama, secara bertahap menenangkan suasana gelisah akibat pertempuran sengit yang terjadi di siang hari. Namun, meskipun suasana gelisah itu berangsur-angsur menjadi tenang, ada arus kegembiraan dan semangat yang terpendam. Semua orang tahu bahwa hari ini, hanya babak penyisihan yang diselesaikan. Pertarungan yang sebenarnya adalah pertarungan menara pertahanan besok. Hanya pertarungan seperti itu yang bisa dianggap sebagai esensi sejati dari pertemuan bela diri. Apakah itu kuda hitam Lindong, yang telah muncul begitu cepat dan keras, atau akankah Asura Besi Klan Shentu mencapai kemenangan yang mendominasi? Semuanya akan terungkap keesokan harinya. Menjelang hasil pertandingan ini, banyak orang memiliki antisipasi yang kuat di hati mereka. Dalam halaman gelap dan tenang, mata Lindong samar-samar tertutup saat ia duduk di atas pilar batu. Helai kekuatan devouring tersebar, menyerap energi di sekitarnya dari tanah. Sebagai Yuan Power diserap ke dalam tubuhnya, lampu hijau melonjak di bawah kulit Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau secara otomatis beredar, karena tanpa henti membuat tubuh Lindong marah. Bersenandung. Lampu hijau berkilau untuk waktu yang lama, sebelum suara dengungan samar tiba-tiba terdengar dari bawah kulitnya. Di bawah kulit di lengan Lindong, lampu hijau tampak mengembun, akhirnya berubah menjadi tato cahaya naga hijau. Setelah kondensasi tato cahaya, itu dengan cepat disembunyikan. Setelah tato cahaya naga hijau disembunyikan, mata Lindong terbuka. Dia mengelus lengannya, dan dengan lembut menghembuskan napas. Saat ini, dia hanya bisa menyingkat 4 tato cahaya naga hijau. Dia telah menggunakan 1 di siang hari, tetapi untungnya, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyingkat yang lain. Dengan cara ini, ketika dia bersilangan dengan Shentu Jue besok, dia akan berada pada kondisi optimalnya. Orang itu? Lindong mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus langit malam, menuju puncak gunung raksasa di tengah pulau. Asura Besi berjaga-jaga di sana, dan juga merupakan lawan terkuat yang harus dia hadapi untuk mendapatkan kuota menara kekacauan. Dari pertemuan awal mereka pada hari itu, Lindong dapat merasakan bahwa Shentu Jue kemungkinan besar telah maju ke tahap kehidupan mendalam yang lebih lanjut. Ketika Yuan Power-nya telah berkumpul, life ki-nya tidak terbatas. Kekuatan Yuan-nya seperti lautan yang terus tumbuh dan berkembang biak, sehingga sulit bagi siapapun untuk menolaknya. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar daripada Wei Shen dan Chen Luo. Bagaimanapun, dalam tahap kehidupan yang mendalam, ada perbedaan yang jelas antara setiap tahap. Melintasi penghalang itu bukanlah hal yang mudah. Dengan pemikiran ini, Lindong tidak bisa tidak merenungkan situasinya. Meskipun Shentu Jue sangat kuat, dia hanya menempati peringkat ketiga dalam generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Ini membuatnya bertanya-tanya, monster macam apa mereka berdua yang berperingkat di atas Shentu Jue. Yang paling penting, wilayah Laut Angin Surga hanyalah salah satu dari banyak wilayah laut di dalam Laut Setan Chaotic. Dalam wilayah laut lainnya, jelas ada orang lain dengan kekuatan yang sama, atau bahkan monster yang bahkan lebih kuat. Benar-benar layak untuk Chaotic Demon Sea. Lindong samar-samar mengerutkan bibirnya. Secara keseluruhan, kekuatan Laut Setan Chaotic lebih tinggi dari wilayah Shuan Timur. Alasan untuk ini mungkin karena lingkungan yang tidak stabil di Laut Setan Chaotic. Wilayah Shuan Timur jelas lebih damai dan stabil. Besok memang akan menjadi pertarungan yang sengit. Lindong bergumam pada dirinya sendiri.
Terlepas dari betapa sulitnya berurusan dengan Shen Tujue, dia tidak akan menyerah pada saat seperti itu. Menara Chaotic bisa memperbaiki jimat batu. Baginya, ini adalah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak bisa mundur dalam pertarungan ini, tetapi dia pasti perlu meraih kemenangan. Oh! Sebuah tampilan serius melintas mata Lindong. Mengangkat kepalanya, dia melihat sosok anggun dan cantik berdiri di pintu halaman. Gaun putih bersihnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang penuh dan memikat. Penampilan lembut dan cantik itu milik Gu Mengqi. "Nona Mengqi, ada yang bisa saya bantu?" Lindong mengirim senyum ke arah Gu Mengqi dan bertanya. Gu Mengqi tersenyum manis dan lembut. Dengan langkah lotus, dia berjalan ke Lindong. Mengangkat tangannya yang adil, sebuah perkamen kulit domba tebal muncul di dalamnya. "Ya, saya telah mendengar dari Yan kecil bahwa Anda membutuhkan peta laut dari Laut Setan Chaotic." Setelah mendengar ini, ekspresi bahagia keluar dari dalam mata Lindong, saat dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menerimanya darinya, sebelum membelainya dengan sayang. Dengan peta ini, dia akan dapat mencari lokasi yang tepat dari simbol leluhur kedua. "Terima kasih banyak, Nona Mengqi." Gu Mengqi memandang Lindong yang gembira, saat bunga persiknya yang panjang dan sempit seperti pupil membentuk busur bahagia, sebelum berkata dengan suara lembut, "Kamu telah banyak membantu klan Gu, hadiah seperti itu wajar saja. Bukankah kamu seharusnya memberiku hadiah ini setelah aku membantumu mendapatkan kemenangan? Memberikan ini padaku sekarang, tidakkah kamu khawatir aku akan kalah dari Shen Tujue besok, menyia-nyiakan semua usaha kita?" Lindong menjawab dengan senyum bercanda. "Mungkin itu masalahnya," jawab Gu Mengqi sambil sedikit memiringkan kepalanya. Karena kedekatan mereka, Lindong bisa melihat leher putih saljunya yang ramping. Kilauan seperti batu giok itu benar-benar membuat seseorang memiliki keinginan untuk menggigit. "Namun, aku percaya padamu." Mata indah Gu Mengqi tampak tersenyum, saat dia berbalik ke arah Lindong dengan senyum di wajahnya. Lindong melongo, sebelum tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berharap bahwa Gu Mengqi akan memiliki kepercayaan seperti itu padanya. Shen Tujue bukanlah individu biasa. "Kamu benar-benar tidak mau tinggal di klan Gu? Sebenarnya, menjadi seorang klan Gu tidak akan membatasi kebebasanmu." Setelah ragu-ragu sebentar, Gu Mengqi tiba-tiba berbicara. "Saya minta maaf." Lindong meminta maaf dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu niat klan Gu untuk merekrutnya, namun, dia tahu bahwa tinggal di sini tidak akan membuatnya benar-benar kuat. Dia tidak pernah ingin mengalami apa yang terjadi di daerah iblis unik untuk kedua kalinya. Mata Gu Mengqi sedikit redup untuk beberapa saat. Namun, dia yang cerdas tahu bahwa mengatakan lebih banyak tidak ada gunanya, dan hanya bisa menghela nafas pelan. Setelah itu, dia berkata dengan suara lembut, "Mengenai masalah peta laut, Yan kecil seharusnya sudah memberitahumu bahwa ada banyak daerah yang belum dijelajahi di Laut Setan Chaotic. Oleh karena itu, Anda mungkin tidak dapat menemukan apa yang Anda inginkan dari peta laut ini." Lindong menganggukkan kepalanya agak tak berdaya. Jelas bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Laut Iblis Chaotic memang terlalu luas dan raksasa. Namun, peta laut wilayah yang belum dijelajahi akan muncul di lelang skala besar. Itu dibuat oleh ras Sidemon. Jika Anda pernah berkesempatan mengikuti pelelangan seperti itu, Anda dapat mencoba keberuntungan Anda di sana. "Terima kasih." Lindong mengangguk. Informasi ini tidak dapat disangkal sangat berharga baginya. Dia jelas mengerti betapa pentingnya baginya untuk mendapatkan simbol leluhur kedua. Gu Mengqi menggelengkan kepalanya. Setelah memberitahu Lindong sedikit lagi, dia berbalik dan berjalan pergi. Sementara dia pergi, kepahitan tersembunyi di matanya membuat Lindong tertawa pahit untuk sementara waktu. Ini memang pertama kalinya dia menyadari bahwa dia memiliki pesona seperti itu, dan secara tak terduga dapat menyebabkan rindu besar klan Gu sedikit menyukainya. Sayangnya, itu adalah kasus cinta tak berbalas. Setelah Gu Mengqi pergi, Lindong membawa peta laut dan dengan cepat memasuki ruangan. Membukanya dengan tidak sabar, energi mentalnya meluas, menyerap peta laut yang sangat rumit ini ke dalam pikirannya. Kompleksitas peta laut berada di luar dugaannya.
Oleh karena itu, bahkan dengan energi mental Lindong, dia harus menghabiskan setengah jam sebelum benar-benar menanamkannya dalam pikirannya. Setelah melakukannya, dia menutup matanya erat-erat dan membandingkan peta laut dengan peta yang dia miliki dari simbol leluhur kedua. Perbandingan ini berlanjut selama 2 jam penuh. Namun, ekspresi Lindong secara bertahap berubah jelek. Dari kelihatannya, dia masih belum mencapai hasil yang dia harapkan. Menabrak. Peta laut dengan lembut ditempatkan oleh Lindong. Dia perlahan membuka matanya, sebelum tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah membandingkan peta simbol leluhur kedua dan wilayah laut dari Laut Setan Chaotic, dia masih tidak dapat menemukan lokasi yang cocok. Jelas bahwa tempat tinggal simbol leluhur kedua tidak berada dalam wilayah yang dieksplorasi. Hasil ini membuat Lindong agak kecewa, namun, dia diam-diam menarik napas lega. Karena berada di wilayah yang belum dijelajahi, itu berarti kemungkinan simbol leluhur kedua diperoleh oleh orang lain akan lebih rendah. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mencari lelang skala besar itu, dan melihat apakah saya bisa mendapatkan peta laut dari wilayah laut yang belum dijelajahi. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Laut Setan Chaotic sangat luas. Jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencari, kemungkinan tidak akan ada hasil bahkan setelah beberapa tahun. Namun, jelas bahwa Lindong tidak memiliki kemewahan seperti itu. Dia harus kembali ke wilayah Shuan Timur dalam 2 hingga 3 tahun. Selanjutnya, dia perlu meningkatkan kekuatannya secara drastis, dan juga mendapatkan simbol leluhur kedua. Jika tidak, ketika dia kembali ke wilayah Shuan Timur, dia tidak akan dapat membantu tablet penghancur besar menghancurkan Yimo kelas, Raja, yang menekannya. Jadi, peta laut dari daerah yang belum dijelajahi itu adalah yang paling dia butuhkan. Lindong mengerutkan dahinya sedikit, sambil menggelengkan kepalanya. Menyimpan peta laut di dalam tas Qiankunnya, dia melanjutkan untuk duduk di tempat tidurnya. Pada saat ini, akan lebih baik untuk mengesampingkan masalah tentang peta laut. Hal yang sangat penting, masih untuk mendapatkan akses ke Menara Chaotic. Saat ini, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi pertarungan yang menghancurkan bumi besok, yang pasti akan menyebabkan kegemparan di wilayah Laut Angin Surga. Chapter 879. Jalan ini tidak bisa dilewati. Keesokan harinya, ketika sinar matahari menyinari pulau itu, suara angin sudah memenuhi langit. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di cakrawala seperti belalang, sebelum akhirnya menuju ke puncak-puncak gunung paling megah di tengah pulau. Saat ini, pertahanan puncak gunung yang awalnya disegel telah dihilangkan. Oleh karena itu, banyak sekali tokoh dapat dengan mulus mendarat di puncak gunung. Lautan hitam besar manusia membentang sejauh mata memandang. Puncak gunung itu sangat luas. Tatapan semua orang terfokus pada area di bawah naungan pepohonan, di mana alun-alun batu kapur selebar beberapa ribu kaki berada. Di ujung alun-alun, ada menara batu kapur setinggi 1000 kaki. Menara itu samar-samar mengeluarkan aura kekunoan dan kehancuran. Itu menyapu tanah ini, menyebabkan seseorang merasa seolah-olah telah kembali ke zaman kuno. Apakah itu Menara Chaotic? Tatapan yang agak berapi-api melesat ke arah menara batu kapur satu persatu. Terbukti, tidak ada satupun orang di sini yang asing dengan menara batu yang bersama-sama dilindungi oleh 5 klan besar. Dikatakan bahwa Desolation Ki di dalam Chaotic Tower ini sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh fisik. Jika seseorang bisa masuk dan menyerap Ki saat berkultivasi, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Aku ingin tahu klan mana yang akan mendapatkan kuota Menara Chaotic tahun ini. Beberapa tatapan yang menyapu menara berubah agak serius saat mereka berhenti di bagian bawah menara. Seorang pria tampan mengenakan pakaian abu-abu duduk di sana. Matanya tertutup rapat seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, dan sepertinya dia tidak bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul padanya. Chen Tujue. Terengah-engah lembut bergema di puncak gunung. Beberapa ahli memandang pria tampan dan elegan ini, saat mereka diam-diam menampar bibir mereka. Banyak dari mereka yang melihat Shen Tujue untuk pertama kalinya merasakan perasaan kontras yang luar biasa.
Bagaimanapun, perbedaan antara penampilan elegan yang terakhir dan gelar asuranya agak terlalu besar. Namun, bagi mereka yang mengetahui sifat Shen Tujue, perasaan kontras seperti itu tidak ada. Hanya mereka yang mengerti kekejaman dan kekejaman yang sombong dari pria berpenampilan anggun ini. Anggota dari 5 klan besar telah berkumpul di sekitar alun-alun. Dari kelihatannya, pertempuran hari ini sangat penting bagi semua orang, terutama klan Shentu. Meskipun mereka sangat percaya diri dengan Shen Tujue, penampilan Lindong kemarin membuat mereka menjadi agak takut. Jika keajaiban yang terakhir berlanjut hari ini, klan Shentu mereka akan kehilangan kuota menara caotik. Lindong itu telah tiba. Sementara banyak tatapan berpotongan satu sama lain, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Suara angin terdengar saat beberapa sosok terbang dari jauh, sebelum akhirnya perlahan turun ke alun-alun batu kapur. 3 orang telah tiba. Memimpin mereka secara alami adalah Lindong, sementara Gu Mengki dan Gu Yan mengikuti di belakang. Saat Lindong mendarat, tatapannya langsung diarahkan ke pria berpakaian abu-abu yang duduk di depan menara batu, saat matanya mengeras. Ketika tatapan Lindong diarahkan ke Shen Tujue tampaknya telah menyadarinya, karena wajahnya yang tenang dan tampan bergetar sesaat. Selanjutnya, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ketika matanya yang tertutup rapat terbuka, kekuatan Yuan alami di depannya tiba-tiba berdesir. Shu Tujue menatap Lindong. Di wajah tampan itu, sudut mulutnya terangkat dengan lembut. Ledakan. Saat busur ini terbentuk, wajah tampan Shen Tujue mendapatkan jejak ketajaman yang mematikan, sementara aura ganas diam-diam menyebar keluar. Kamu akhirnya datang, Shen Tujue menatap Lindong, sambil tersenyum lembut dan berkata. Mata Lindong terpaku pada tubuh Shen Tujue. Kekuatan Yuan yang tak terbatas yang mengelilingi tubuh yang terakhir menyebabkan matanya menjadi semakin serius. Kehadiran seperti itu memang merupakan tahap profound life tingkat lanjut. Benar-benar tangguh, Lindong dengan lembut berseru di dalam hatinya. Sepertinya Shen Tujue ini memang memiliki kemampuan yang menyebabkan para jenius dari 4 klan lainnya takut padanya sedemikian rupa. Lindong dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Segera setelah itu, hatinya bergetar lembut, saat tatapannya beralih dari tubuh Shen Tujue ke menara raksasa setinggi 1000 kaki di belakangnya. Aura kuno berdesir dari menara. Aura ini persis sama dengan Desolation Beat yang diberikan kepadanya oleh Gu Yan beberapa waktu lalu. Jadi ini menara caotik? Sebuah aura yang sangat berapi-api keluar dari kedalaman mata Lindong. Segera setelah itu, dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan jimat batu misterius jauh di dalam tubuhnya mengeluarkan suara mendengung. Keinginan yang sangat jelas dilepaskan oleh jimat batu. Keinginan ini bahkan lebih kuat dari waktu dengan Desolation Beat. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam, sambil menggunakan pikirannya untuk menekan aktivitas jimat batu itu. Pertempuran besar akan segera terjadi, dan itu akan benar-benar memusingkan jika jimat batu misterius ini menyebabkan gangguan. Untungnya, jimat batu misterius bukanlah benda biasa. Ini sama merasakan keadaan Lindong saat ini. Dengan demikian, aktivitasnya hanya berlangsung sebentar, sebelum perlahan melemah. Namun, keinginannya tidak berkurang sama sekali. Jangan khawatir, kita pasti akan masuk. Lindong dengan lembut mengusap dadanya, saat dia dengan lembut berkata di dalam hatinya. Saat suaranya memudar, jimat batu juga menjadi benar-benar sunyi. Dari kelihatannya, sepertinya telah mendengar kata-kata Lindong. Saat ia merasakan gangguan di dalam tubuhnya mereda, tubuh ejekan Lindong secara bertahap santai. Namun, tatapan yang dia lihat ke menara caotik menjadi semakin berapi-api. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat keinginan seperti itu dari jimat batu misterius. Sepertinya menara caotik ini akan sangat bermanfaat untuk pemulihannya. Jadi, dia pasti perlu memasuki menara caotik ini. Lindong, itu Shen Tujue, Gu Mengki berkata dengan lembut dari sampingnya. Ketika dia melihat ke arah pria tampan dan anggun di kejauhan, kesedihan dan kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan muncul di wajahnya. Tidak ada orang yang tidak takut pada Asura ini di antara generasi muda dari 4 klan besar lainnya.
Kalian berdua harus mundur dulu. Lindong sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kami akan mengandalkan Anda, kata Guyan lembut. Ini sudah menjadi pertempuran terakhir, dan pertempuran ini akan menentukan milik siapa kuota menara kekacauan. Saat suaranya memudar, dia bertukar pandang dengan Gu Mengki, sebelum mereka berdua mundur ke kursi klan Gu di luar alun-alun. Klan Gu ini, di mana mereka menemukan penolong eksternal ini, untuk berpikir bahwa dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Di depan alun-alun adalah kursi klan Shentu. Duduk di depan adalah dua orang tua berambut putih. Salah satunya adalah Shentu Tao yang dilihat Lindong kemarin, sementara yang lain adalah sesepuh peringkat yang sangat tinggi dalam klan Shentu. Namanya Shentu Mo, dan dia juga agak kuat. Saat ini, mata kedua tetua ini sedikit menyipit saat mereka menatap Lindong, yang berada di dalam alun-alun. Ekspresi mereka sedikit serius, dan sepertinya mereka mengerti betapa sulitnya menghadapi yang terakhir. Jangan khawatir para tetua, dengan kakak laki-laki Shentu Jue di sekitar, selain dua dari Gua Semesta dan Gua Angin Iblis, tidak ada generasi muda di wilayah Laut Angin Surga yang cocok untuknya. Ketika kata-kata kedua tetua memudar, seorang wanita berbaju hitam berbicara dari samping. Wanita itu berpakaian serba hitam. Dia cantik dan tinggi, dan namanya Shentu Rong. Dia agak terkenal di antara generasi muda klan Shentu. Saat ini, dia melihat Lindong dengan sedikit jijik. Sepertinya kepercayaan dirinya pada Shentu Jue telah mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami. Mungkin, di matanya, Lindong yang telah berjuang dalam banyak pertempuran untuk muncul di sini, hanyalah seseorang yang diberkati dengan sedikit keberuntungan, dan telah berjuang mati-matian untuk mencapai tempat ini. Seperti kata pepatah, singa akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kelinci. Ada begitu banyak individu yang mampu di dunia ini. Jika Anda terus menjadi begitu sombong, Anda pasti akan menghadapi masalah cepat atau lambat. Namun, sebagai tanggapan atas penghinaannya, ekspresi Shentu Tao menjadi gelap saat dia mencaci. Shentu Rong sedikit mengernyit, tetapi dia tidak berani berbicara lebih jauh. Namun, matanya tidak banyak berubah. Mendesah. Setelah melihat ini, Shentu Tao menghela nafas dengan cara yang agak tak berdaya. Saat ini, generasi muda dari klan Shentu semuanya penuh dengan kesombongan karena keberadaan Shentu Jue. Ini tidak baik sama sekali. Lindong tidak mendengar argumen mereka. Saat ini, satu-satunya yang ada di matanya adalah sosok berpakaian abu-abu yang duduk di depan menara batu. Gelombang agung dari tubuh yang terakhir menyebabkan kulit Lindong terasa sedikit dingin. Shentu Jue ini akan menjadi lawan yang benar-benar layak. Sebuah bola putih ki perlahan dimuntahkan dari mulut Lindong. Saat ia meludahkannya, mata Lindong secara bertahap berubah serius. Hehe, akhirnya aku bertemu lawan yang layak, namun, aku masih perlu memberitahumu sesuatu. Sementara mata Lindong berubah serius, Shentu Jue perlahan berdiri. Saat dia berdiri, semua orang merasakan aura ganas yang mengerikan tiba-tiba terbentang dari dalam tubuhnya seperti badai. Shentu Jue saat ini seperti asura yang merangkak keluar dari jurang. Wajah tampannya memancarkan perasaan seram dan tangguh yang membuat hati dan jiwa seseorang bergetar. Shentu Jue mengangkat kepalanya dan menyeringai pada Lindong. Jalan ini tidak bisa dilewati. Chapter 880. Armor Pertempuran Naga Hijau. Jalan ini tidak bisa dilewati. Ketika pernyataan yang penuh dengan aura tirani ini muncul dari mulut Shentu Jue, semua orang bisa merasakan bahwa suasana di alun-alun itu sepertinya tiba-tiba membeku. Di dalam alun-alun, kedua sosok muda itu mengangkat kepala mereka, dan saling memandang, saat cahaya dingin meluap di antara mereka. Siapapun dapat mengatakan bahwa keduanya di alun-alun adalah individu yang sangat tangguh. Jika itu tidak bisa dilewati, tangan ramping Lindong dengan lembut mengepal. Menatap Shentu Jue, dia berbicara dengan suara lembut. Kalau begitu aku akan membuat jalan. Saat kata terakhirnya terdengar, lampu hijau meletus tiba-tiba dari dalam pupil hitam pekat Lindong, saat dia melangkah maju. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menyembur keluar tanpa syarat, sementara pakaiannya mulai berkibar saat lampu hijau beredar di bawah kulitnya. Haha, buat jalan?
Orang sering mengatakan bahwa saya, Shen Tujue, sombong dan liar. Sepertinya aku akhirnya bertemu seseorang yang lebih sombong daripada diriku hari ini. Shen Tujue tertawa terbahak-bahak, saat aura jahat di wajah halus dan tampan itu meningkat. Selanjutnya, tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya. Oh! Tatapan Lindong sedikit mengeras saat Shen Tujue mengulurkan tangannya. Tangan yang terakhir jauh lebih panjang dari orang biasa. Dari jauh, mereka tampak seperti 10 belati ramping. Selain itu, cahaya abu-abu samar-samar melintas di permukaannya, saat fluktuasi yang sangat tajam terpancar dengan tenang. Aku suka sikapmu yang sombong. Namun, saya khawatir Anda tidak akan mampu membayar harga yang saya sukai. Shen Tujue menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih yang menyeramkan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan saat dia menembak seperti seekor ceetah yang sedang berburu mangsanya. Desir. Sosok Shen Tujue seperti guntur yang berderap. Dalam sekejap, banyak bayangan muncul, karena sosoknya tampak berubah menjadi seberkas cahaya. Membawa aura buruk yang menutupi langit, dia langsung menuju Lindong. Sangat cepat. Mata Lindong sedikit menggigil saat ia menatap sinar cahaya yang berkembang pesat di matanya. Gerakan Shen Tujue mengungkapkan kekuatan tiraninya yang melebihi Wei Zhen dan Chen Luo. Bahkan Lindong hanya bisa merasakan kecepatan ini dengan menggunakan kemampuan persepsi energi mentalnya. Gedebuk. Lindong mengambil langkah ke samping, karena tubuhnya juga miring. Bang-bang. Sama seperti tubuh Lindong bersandar ke samping, udara dari dia tiba-tiba meledak. Jari-jari Shen Tujue, yang mirip dengan belati yang telah diasah secara ekstrim, menembus udara, sambil membawa cahaya abu-abu yang aneh saat mereka menusuk secara eksplosif ke arah tenggorokan Lindong. Serangan Shen Tujue ganas dan licik. Jelas, dia juga seseorang yang telah mengalami ratusan pertempuran. Jari-jari abu-abu yang bersinar itu cepat dan ganas, dan dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Lindong. Namun, saat cahaya abu-abu hendak menembus tenggorokan Lindong, cahaya hijau berkumpul di depan tenggorokannya, berubah menjadi skala naga hijau yang berkilauan dengan cahaya hijau. Dentang! Pada saat kontak, suara logam terdengar, saat bunga api beterbangan. Kekuatan berbentuk cincin, yang terlihat dengan mata telanjang, berdesir keluar dari sisik naga hijau. Menarik. Shen Tujue menyeringai kecil saat melihat sisik naga padat yang diciptakan oleh Lindong. Segera setelah itu, tatapannya langsung berubah dingin. Seni tombak jari Asuraku tidak semudah itu untuk diblokir. Saat suara Shen Tujue terdengar, cahaya abu-abu tiba-tiba bersinar di dua jari yang bersentuhan dengan sisik naga hijau. Setelah melihat ini, mata Lindong berkontraksi sedikit. Kegelisahan meletus di dalam hatinya, saat sosoknya dengan cepat mundur. Pop! Saat Lindong mundur, dua jari Shen Tujue menusuk seperti tombak. Dengan suara letupan, sisik naga hijau tertusuk. Selanjutnya, dua kekuatan yang sangat mematikan mengejar Lindong dengan kecepatan kilat, sebelum mendarat di pundaknya. Meninggal dunia. Pakaian di bahu Lindong terkoyak, saat dua lubang berdarah muncul. Jejak darah segar menetes dari mereka, menyebabkan pakaian di dada Lindong menjadi merah. Suara mendesing. Pertukaran di alun-alun praktis terjadi dalam sekejap. Namun, semua orang bisa melihat bahwa cedera telah muncul di Lindong, yang kemarin mengejutkan semua orang dengan kemampuannya yang luar biasa, menyebabkan kerumunan menjadi gempar. Benar-benar layak menyandang nama Iron Asura Shen Tujue. Dia mampu melukai Lindong dengan satu gerakan. Benar-benar tangguh. Sepertinya perjalanan bocah ini akan berakhir di sini. Sangat disesalkan. Di kursi klan Gu, wajah Gu Mengki, Guyan dan yang lainnya sedikit berubah saat ini. Dalam pertempuran kemarin, Lindong selalu unggul, bahkan melawan trio Wei Zhen. Namun, dia menderita cedera tepat setelah dimulainya pertempuran melawan Shen Tujue. Apakah Shen Tujue benar-benar sangat kuat? Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang ini jelas bukan tandingan kakak laki-laki Shen Tujue. Setelah melihat tontonan ini, Shen Turong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan gembira. Untuk apa bahagia? Bahwa Lindong tidak hanya menghindari serangan fatal, tetapi tubuh fisiknya juga sangat tirani.
Serangan Shen Tujue hanya berhasil menyebabkan beberapa luka ringan padanya. Shen Tu Tao berteriak dengan dingin. Shen Turong melongo, namun, dia jelas masih agak ragu saat dia bergumam. Seni tombak jari Asura kakak Shen Tujue bahkan dapat menembus tubuh ahli tahap kehidupan mendalam awal. Lindong itu bukan individu biasa. Tubuh fisiknya sepertinya tidak kalah dengan tubuh Asura Shen Tujue. Selain itu, orang ini juga menentukan saat dia menyerang. Jelas bahwa dia juga pernah ditempa oleh pertempuran berdarah di mana hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Tidak heran dia bisa menantang metode Asura, pertarungan yang sebenarnya dimulai sekarang. Penatua lain dari klan Shentu juga menganggukkan kepalanya perlahan. Dia menatap sosok kurus di kejauhan dengan tatapan yang dipenuhi dengan keseriusan. Dia jelas menyadari harga besar yang telah dibayar Shen Tujue untuk melatih tubuh Asura ke level ini. Namun, Lindong ini secara tak terduga mampu menandingi yang pertama dalam aspek ini. Mulut Shen Turong berkedut. Meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya, kata-kata kedua tetua masih memiliki bobot. Melihat sosok di kejauhan, dia bergumam, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kakak Shen Tujue. Haha, tubuh yang kuat. Di dalam alun-alun, Shen Tujue tersenyum sambil melihat ke arah Lindong di kejauhan. Namun, matanya sedikit menyipit. Dia tahu betapa mematikan kekuatan jarinya. Jika mereka mendarat di tubuh Wei Shen, kemampuan tempur Wei Shen akan langsung turun setengahnya. Namun, pemandangan di depan matanya. Kekuatan jari yang begitu kuat. Tangan Lindong dengan lembut mengusap noda darah di bahunya, sebelum dia mulai tersenyum. Namun, senyum itu sangat dingin dan ganas. Selain saat dia bersilangan tangan dengan Yuan Chang, ini adalah kedua kalinya dia menderita cedera begitu cepat dalam pertandingan dengan seseorang dari generasi yang sama dengan dirinya. Shen Tujue ini memang tangguh. Dia benar-benar kelas di atas orang-orang seperti Wei Shen dan Chen Luo. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sedikit. Karena ini masalahnya, aku memastikan untuk tidak memberimu terlalu banyak peluang. Saat aku bertarung dengan orang lain, sepertinya lebih baik untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Shen Tujue mengendurkan bahunya. Segel tangannya berubah, saat raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, tubuh Asura. Bang! Saat suaranya terdengar, cahaya abu-abu mengerikan tiba-tiba meletus dan menyapu keluar dari tubuh Shen Tujue. Dalam cahaya abu-abu, tubuhnya membengkak dalam ukuran saat permukaan kulitnya tampak diresapi dengan kilau hitam pekat yang mirip dengan tungsten. Saat cahaya berkedip, itu diliputi oleh perasaan tirani yang tak terlukiskan, sementara pola aneh mulai meluas di permukaan kulitnya. Saat tubuh Shen Tujue berubah, cahaya abu-abu di belakangnya berubah menjadi sosok abu-abu raksasa yang memegang trisula. Dari kejauhan, itu tampak seperti Asura dari neraka, dan mengeluarkan aura mengerikan yang mengejutkan. Dia sudah menggunakan tubuh Asura. Setelah melihat adegan ini, mata semua murid klan Shentu menyipit. Mereka sangat jelas tentang betapa kejamnya tubuh Asura Shen Tujue. Untuk memaksanya menggunakan seni bela diri ini begitu cepat, sepertinya Lindong memang sulit untuk dihadapi. Kamu lebih baik menampilkan seni bela diri yang meningkatkan tubuhmu sekarang. Kalau tidak, kau akan mati. Shen Tujue memiringkan kepalanya dan menatap Lindong. Ekspresi dingin melintas di wajahnya yang hitam legam, saat dia berbicara sambil tersenyum. Tubuh Asuraya. Karena itu masalahnya, maka aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhku. Lindong menatap Shen Tujue, yang kehadirannya tiba-tiba berubah sangat mengejutkan, saat tangannya yang ramping perlahan mengepal erat. Detik berikutnya, lampu hijau cemerlang meledak dengan ganas dari tubuhnya. Armor pertempuran naga hijau. Lampu hijau melonjak, saat raungan naga rendah dan dalam tiba-tiba terdengar saat ini. Di bawah raungan naga, suara sedingin es Lindong perlahan bergema. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.